Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini masih berbincang berkenaan dengan Imam Mahdi, yaitu Imam Mahdi muncul di tanah Jawa dengan julukan Ratu Adil. Di tanah Jawa, negeri Nuswantara, Imam Mahdi memiliki banyak sebutan atau gelar, di antaranya Ratu Adil, Ratu Amisan, Satria Piningit, Tunjung Seta, Candukan Kelaras, Heru Cakra, Sultan Murkiddin, Pinandita Panetep Agomo, Pinandita Sinisihan Wahyu, Semune Pundak Kasungsang, Guru Sejati, dan banyak lagi sebutan-sebutan lainnya daripada Imam Mahdi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berbagai gelar sosok suci Imam Mahdi yang dijanjikan di tanah Jawa, yaitu Ratu Adil. Dalam budaya tanah Jawa, kata ratu bukan berarti secara jahiriah sosoknya seorang wanita, akan tetapi lebih pada pengertian seorang berkarakter wanita. Kata ini dipakai untuk pemimpin panetep agomo, panutan yang karismatik. Ia berkepribadian lemah lembut, memiliki akhlak dan ajaran yang indah nan ayu, berwibawa atau anggun, bijaksana dan terpuji. Disebut adil karena ia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam hadis, Imam Mahdi dijuluki Hakaman Adalan, yaitu seorang yang bijak dan adil. Ratu Adil itu disebut Wadia Punggawa Sujud Sadaya, Turpada Rena Perentahe, yaitu semua pihak taat serta merasa puas dengan kebijakannya. Yang selanjutnya dikatakan Imam Mahdi adalah Ratu Amisan. Di dalam Jangka Jayabaya, Ratu Adil juga disebut sebagai Ratu Amisan. Kata Amisan sebenarnya lebih tepat dimaknai sebagai pemimpin yang benar-benar tampil baru, sehingga belum terkontaminasi dengan sistem percaturan politik atau kepentingan duniawi. Kata Amisan itu lebih dekat dengan kata bahasa Arab, yaitu Al-Masih. Di dalam surat Jawa, kata ini mengandung makna bahwa Sang Ratu Adil itu bukan sosok yang tamak atau haus akan kekuasaan. Kata Amisan dapat diartikan pula sekali atau sepisan pemimpin. Ratu Amisan tiada lain adalah Imam Mahdi yang disebut juga sebagai Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya. Selanjutnya Satria Piningit. Di dalam bagian lain, ramalan tanah Jawa disebutkan adalah ciri bahwa Ratu Adil itu. Di dalam bagian lain ramalan tanah Jawa disebutkan adanya ciri bahwa Ratu Adil itu adalah Satria Piningit, yang berarti kesatria yang tersembunyi, yang mengempensi sebagai tokoh baru. Ia dipercaya masyarakat Jawa akan berkencan di saat negara Indonesia sedang menghadapi goro-goro atau mengeluarkan besar. Pada saat wong cilik, rakyat kecil mengalami segala rubeda, yaitu kesulitan. Imam Mahdi bagaikan pundak sinumpet, yaitu bunga pandan yang masih tersembunyi. Sosok yang masih harum wangi, seperti bunga pandan yang masih tersembunyi, yang wanginya belum pernah tercium oleh siapapun. Selanjutnya adalah Tunjung Seta. Ratu Adil bagaikan Tunjung Seta Sumene Pundak Kasungsang, yang berarti sosok yang masih bersih, yang keindahan perangainya bagaikan bunga teratai putih, yaitu Tunjung Seta. Hati dan luarnya bersih putih serta suci. Hal ini menggambarkan bahwa sosok yang menjanjikan itu sangat tinggi kerohaniannya, sangat kuat daya kesuciannya. Makna ini lebih pada sosok seorang suci yang dikenal dalam Islam sebagai Imam Mahdi.
Sebagian orang Jawa Tengah mengenalnya dengan wasiat bahwa di atas kepalanya akan ada nada kupu-kupunya, yaitu besuk nalika rawuhe Imam Mahdi ing dhuwur sirahe ana kupune. Nanti ketika Imam Mahdi datang, tanda jahir yang bisa terlihat adalah di atas kepalanya ada kupu-kupunya. Ini tergenapi dengan berbondong-bondongnya warga kampung Kerucil. Bawang Banjarnegara berbeat menjadi pengikut Imam Mahdi, pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, bernama Raden Ahmad, yang di atasnya memakai kupu-kupu, yaitu udeng atau sorban yang menyerupai kupu-kupu. Raden Ahmad adalah seorang raja atau sultan tanpa mahkota, tetapi memakai udeng atau sorban saja. Karena memang ia bukan seorang raja dunia, tapi raja agama atau rohani. Sorban berbentuk kupu-kupu ini juga diikuti pengganti Raden Ahmad yang pertama sebagai khalifah, yang bernama Raden Nuruddin, yang dalam julukan orang Jawa disebut tiang ingkang kagungan cahyaning agami, seseorang yang memiliki cahaya agama bersinar terang. Kemudian para khalifah lainnya dari kedua hingga sekarang dan seterusnya secara jahir akan memakai sekar tunjung seta, yaitu bunga teratai putih. Berkenan dengan itu, masyarakat Jawa Timur mengenal para sosok suci, yaitu khalifah, dengan wasiat yang artinya adalah di kemudian hari akan ada 3 ratu. Jangan salah pilih. Pilihlah yang tengah, yang di atas kepalanya ada sekar tunjung seta atau bunga teratai putih. Hal ini secara jahir lebih bermakna bahwa para sosok suci itu akan memakai sorban putih di kepalanya, bagaikan seorang raja tanpa memakai mahkota, tapi memakai udeng atau sorban yang menyerupai bunga teratai putih yang munjung atau mengkerucut ke atas. Sorban putih ini akan terus dipakai para penerus Ratu Adil atau Imam Mahdi. Coba perhatikan foto Raden Ahmad dan para Khalifatul Masihnya. Masih berkaitan dengan wujud suci Imam Mahdi. Masyarakat Pacitan, Jawa Timur, di lereng Gunung Limo, memegang wasiat sesepuh Jawa, yang artinya selanjutnya adalah candukan kelaras. Hal yang senada dengan sekar tunjung seta adalah wasiat sesepuh tanah Jawa berikut, yang artinya adalah nanti akan ada 4 ratu, semuanya gagah dan elok akhlaknya. Mereka semua memakai sorban putih, tapi jangan salah pilih, yang benar itu yang di atas sorbannya ada candukan kelaras. Masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di dataran Gunung Sindoro Sumbing, yaitu Wonosobo, sedang menunggu jangka atau wasiat ini terrealisasi. Kata candukan berarti sunduk atau tusuk, sedangkan kelaras itu lebih pada pelepah jagung yang sudah tidak ada jagungnya, ditusukkan di atas sorban. Ini permisalan di mana para penerus Imam Mahdi akan memakai sorban yang ada kulit jagung yang berdiri di atasnya, menyerupai bunga teratai yang munjung ke atas. Sedangkan masyarakat Jawa Timur yang tinggal di Tulung Agung mengenalnya dengan jangka, yang artinya adalah nanti ketika Imam Mahdi datang, ciri-cirinya jahir. Di atas kepalanya ada bendera kelaras, yaitu kulit jagung yang kering, yang melambai-lambai saat diterpa angin. Kemudian wasiat atau pesan tanah Jawa ini sudah terbukti pada diri khalifah penerus Imam Mahdi, di mana mereka memakai sorban yang menyerupai gendero kelaras, yaitu bendera dari daun pisang yang kering, atau bendera klobot, yaitu pembungkus atau kulit jagung, melambai-lambai jika diterpa angin bagaikan bendera. Kemudian ada wasiat yang beredar sebagian masyarakat Jawa, yang artinya di kemudian hari ada tanda zaman adil atau datangnya zaman adil, jika di kebanyakan orang yang hidup di saat itu sudah ngelaras ngelurus pikirannya,
yaitu mampu dan bisa bernalar yang selaras dan serasi dengan hati nuraninya. Kelaras memiliki kandungan maksud, berbuat apapun itu sebelumnya harus dilaras, kemudian diluruskan, disesuaikan dengan dasar dan pedoman yang ada. Selanjutnya adalah Heru Cakra. Imam Mahdi atau Ratu Adil juga dikenal dengan sebutan Heru Cakra, yang berarti payung mustika, lambang pengayoman, persaudaraan serta pelayanan, yaitu penghidmatan. Selanjutnya adalah Sultan Murkiddin. Imam Mahdi dijuluki Sultan Murkiddin sebagaimana dalam wasiat sesepuh tanah Jawa dikatakan, yang artinya adalah nanti akan ada agama suci yang dipimpin Ratu Adil atau Imam Mahdi yang disebut Sultan Murkiddin, yang akan mengajarkan wirid, yaitu doa ya kayu ya kayumu, jika sudah datang mat ikutilah ia. Bapak Sadimin, seorang petani yang soleh dari tanah Prabu ngatas angin, yaitu Paman Hayam Wuruk. Ini beat menjadi murid Imam Mahdi dikarenakan memegang pesan gurunya tersebut. Sultan itu raja atau pemimpin Islam, karena kata sultan berasal dari istilah baku sebutan raja-raja Islam, yaitu sultan. Murkiddin nampaknya mirip dengan kata Markiddin, yang berarti tentara atau pasukan yang pandai di bidang agama. Murkid itu juga berasal dari kata mursid, di mana orang-orang Jawa sulit mengucapkan kata-kata Arab. Hal ini sama dengan wasiat yang berbunyi Imam Mahdi ora saka tanah Jawa, wong Jawa mung jadi tentarane, kang aran tentara Markiddin, yang artinya Imam Mahdi datang bukan dari tanah Jawa, orang Jawa hanya menjadi tentaranya saja atau pengikutnya. Tentaranya Imam Mahdi disebut tentara Markiddin, yaitu seorang yang lihai agama. Terbukti baik Imam Mahdi, Raden Ahmad, pendiri Jamaah Ahmadiyah, Khalifatul Masihnya maupun para pengikutnya semua lihai agama Islam dan tinggi rohaninya. Selanjutnya Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Imam Mahdi dijuluki sebagai Satria Pinandita Sinisihan Wahyu karena Imam Mahdi adalah satria yang berjiwa dan bersemangat religius yang kuat. Satria artinya seseorang yang berwibawa dan pemberani. Pinandita artinya ulama atau mujadid, yaitu pembaharu. Sinisihan Wahyu berarti yang kanugrahan wiskipun Gusti, yaitu dapat anugerah turunnya wahyu Allah Ta'ala. Ini sangat sesuai dengan gelar yang diberikan kepadanya, yaitu Imam Mahdi. Imam berarti pemimpin agama. Mahdi artinya seseorang yang dianugerahi petunjuk atau wahyu, serta menyampaikan petunjuk yang diperolehnya kepada umat. Raden Ahmad atau Imam Mahdi memang seorang pembaharu Islam yang mendapat wahyu dari Allah dan bergelar Ratu Amisan, yaitu Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya. Selanjutnya adalah guru sejati. Masyarakat Jawa, terutama kelompok Kejawen, tidak asing dengan istilah guru sejati. Mereka selalu menyaksikan kehadiran guru sejati tersebut. Para pembaca, bagi kita yang berpikir jernih, harusnya gelisah hati melihat penyempurnaan semua tanda tersebut, sehingga menuntut pencarian sosok suci Imam Mahdi, yang mana di masa ini tidak sedikit orang Jawa negeri Nuswantara melihat sosok suci itu dalam mimpinya sebagai petunjuk dari Gusti Allah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah julukan atau gelar Imam Mahdi yang muncul di tanah Jawa. Mudah-mudahan kita, khususnya orang Jawa yang sudah mendengar kedatangan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman ini, sesuai dengan wasiat sesepuh tanah Jawa, marilah berbondong-bondong kita bergabung
berbeat kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang sudah datang di awal abad 14. Semoga Allah Ta'ala menganugerahi akan hal itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.